Halo, perkenalkan nama saya Fasa Salmanabella dengan NIM 2301012014095 dari kelas Ilmu Pemeliharaan Ternak D. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan iritabilitas. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu tentang ilmu pemeliharaan ternak. Ilmu pemeliharaan ternak adalah cabang dari ilmu biologi genetika terapan dengan menggunakan metode perbaikan pada ternak. Ilmu pemeliharaan ternak berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik sehingga menghasilkan karakteristik yang unggul, memperbaiki produk, meningkatkan produksi, memperbaiki konversal dan efisiensi, kemudian meningkatkan hasil ekonomis pada ternak. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan mutu genetik pada ternak? Untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak, yaitu dengan cara melakukan persilangan dan program seleksi. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Berdasarkan hasil praktikum, hasil perhitungan diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir sebesar 0,078 dan bobot sapi sebesar 0,028. Kedua, nilai tersebut masih memenuhi dan berada dalam rentang standar nilai heritabilitas. Rentang heritabilitas sendiri berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai pendapat Priyanto et al. 2018 yang menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pada sapi ini termasuk ke dalam kategori rendah karena bernilai kurang dari 0,1. Indeks penilaian heritabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu diantaranya jika nilai kurang dari 0,1 artinya masuk ke dalam kategori rendah. Nah, untuk kategori dari sedang bernilai 0,1 sampai 0,3 dan kategori tinggi nilai berkisar lebih dari 0. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamila et al. 2014 bahwa heritabilitas rendah jika lebih dari 0 dan kurang dari 1. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah sampel dari genotip yang teliti, karakteristik populasi, metode yang dihitung, evaluasi genotip, dan adanya ketidakseimbangan dari pautan yang terjadi, serta adanya kesalahan data atau ketidaktelitian selama melakukan perhitungan atau penelitian. Menurut Tribudi, tahun 2019 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah salah satunya itu perbedaan dan karakteristik populasi dan perbedaan pada suatu metode analisis yang digunakan menjadi penyebab perbedaan nilai heritabilitas. Korelasi genetik adalah hubungan antara satu sifat dengan sifat lain. Dan dari korelasi genetik sendiri berdasarkan hasil praktikum yaitu menghasilkan 12,23. Hasil dari perhitungan tersebut bahwa 12,23 menunjukkan hasil yang terlalu tinggi karena nilai korelasi genetik yaitu antara min 1 sampai dengan 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yang standar yaitu min 1 sampai 1. Hasil nilai korelasi genetik yang tidak normal tersebut melebihi batas normal karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor internal. Kemudian kita lanjut ke repeatabilitas. Untuk repeatabilitas sendiri itu pengertiannya adalah parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Nah, metode perhitungan repeatabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Berdasarkan hasil perhitungan praktikum, untuk hasil antar kelas didapatkan 0,998 dan untuk hasil
dalam kelas dihasilkan 0,28. Hasil dari nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil masuk nilai standar karena nilai repeatabilitas itu 0 sampai 1. Hal ini sesuai pendapat Kubangun pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas itu 0 sampai dengan 1. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah keragaman antar individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrijani pada tahun 2018 bahwa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen. Baik, itu penjelasan dari saya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Semoga bermanfaat bagi penonton dan bagi semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.